Ya, puji Tuhan, akhirnya kita sudah bisa live ngobras, ngobrol Alkitab santai is back. Setelah sekian lama kita nggak online live di YouTube, dan puji Tuhan sahabat ngobras, hari ini kita bahkan langsung terkoneksi dengan semua sosial media yang terhubung juga dengan Pak Esra, ada juga di Facebook, ada juga di beberapa platform lainnya, sehingga kita bisa menjangkau diskusi kita lebih luas. Puji nama Tuhan. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom Pak Yos, Tuhan berkati. Luar biasa, sehat-sehat ya Pak ya. Habis ketemu Ya, kita di wisuda sertifikat ISBC di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Puji nama Tuhan. ya, jadi kelas Esra Soro Bible Class ya kemarin ada wisuda ya baik Malaysia maupun Indonesia. Ada berapa orang ya dari Dari total ISBC 68, Pak, Malaysia dan Indonesia, onsite maupun online, dan total dari semua 96 kalau nggak salah itu kemarin, sama S1 dan Master ya. Ya, dan Pak Yosua ini salah satu yang di wisuda ya. Dan Bangga, puji Tuhan, ikut di wisuda, Pak. luar biasanya adalah Pak Yosua ini sudah pernah wisuda MA, sudah pernah wisuda MTH, ya turun kasta lagi wisuda teologi ya. Sebetulnya Ya, bukan masalah kastanya atau tingkatannya, tetapi itu kayak kalau tentara bilang jiwa korsa. Jadi oh ya. kebanggaan korps, karena sahabat ngobras seperti Anda tahu, juga mungkin ini sekaligus sharing Bapak Ibu Saudara sahabat ngobras yang rindu belajar teologi bagi orang awam. Ini ternyata puji nama Tuhan sahabat ngobras. Ini pengajaran ISBC, Esra Soru Bible Class ini nggak kaleng-kaleng. Karena ternyata distandarisasi, diakui oleh sekelas Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Nah, puji nama Tuhan. Jadi buat sahabat ngobras yang rindu belajar, tapi wah saya nggak sempet nih kalau sekolah bikin skripsi, ikut STH, join Esra Soru Bible Class. Bahkan nanti wisuda dan standarisasinya sekelas dengan diploma teologi, kira-kira gitu Pak ya? Ya, dan semua mata kuliah yang diajarkan di Isra Soro Bible Class itu diperhitungkan sehingga pada waktu mau mengambil program bergelar mata kuliah yang sama tidak diambil lagi, sudah Nah, diperhitungkan SKS-nya. Ya, itu benefit fitur yang lain lagi, sahabat ngobras. Jadi SKS atau pelajaran yang didapatkan di ISBC nanti bisa diekualisasi ketika Bapak Ibu Saudara mau nyambung ke S1 Teologia. Ini sedikit kesaksian aja sampai kita-kita ini malu, sahabat ngobras ya. Kemarin ketemu Ibu Eda namanya dari Malaysia, kelahiran tahun 1945. Jadi berarti udah 78 tahun, tetapi bangga sekali, senang sekali dari Malaysia terbang ke Malang ikut wisuda, dan nggak cukup sampai di situ, beliau menyatakan saya mau lanjut S1 online di STAN. Jadi kalau ibu-ibu 78 tahun aja masih terus, kita-kita yang masih muda ini males belajar, malu Bapak Ibu Saudara. Gitu ya Pak Ezra ya. ya, Jadi segera hubungi, nanti ada Ibu Vivi, nanti juga akan kita info juga nomor teleponnya, bisa daftar di ISBC, Esra Soru Bible Class, sekarang sudah angkatan kedua. Nah, Pak Esra, wow, ini tema ngobras hari ini sesuai thumbnail yang kita sudah naik di beberapa sosial media dan YouTube kita, Pak Esra. Yesus belum jadi Tuhan. Waduh, ini lagi hot dan lagi seru sekali nih Pak Esra. Beberapa waktu terakhir ini kan ada perbincangan lagi viral banget, tanggap menanggapi di sosial media, khotbah dari Pastor Stephen Erastus, saya sebut aja di sini, dan sahabat ngobras dimanapun juga bisa ngecek, bisa lihat nanti tayangannya, dikhotbahkan di hari Minggu tanggal 9 April 2023 di RCC YTH, RCC YTH. Yang pasti ini bukan Revival Community Center ya Pak Isra ya. Yang pasti ini RCC YTH. Kayaknya ini untuk youth gitu ya. ya.
khotbah ini dipublikasikan juga di YouTube dan linknya juga ada, nanti Anda bisa cek atau langsung search saja. Nah, saya juga kurang tahu tema persisnya apa yang diberikan mengenai tema khotbahnya, tapi Pastor Stephen Erastus ini dalam khotbahnya berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Dan seperti yang saya bilang tadi, isi khotbahnya itu banyak mengandung kontroversi yang akhirnya jadi viral dan dibahas di media sosial. Nah, ini waktunya ngobrol Alkitab santai. Sekalipun santai diobrolinnya, tapi nggak kaleng-kaleng pembahasannya dan juga materi yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak Esra, saya yakin banget lah kalau bangsa isu-isu viral kayak begini dan berhubungan dengan keilahian Yesus, apologetika yang perlu kita bahas benar-benar. Apa sih tanggapan sekilas Pak Esra tentang hal ini, Pak? Pasti udah nonton soalnya nih kalau Pak Esra. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwa khotbah ini memang dipublikasikan di YouTube ya, dan sebelum kita membahas ini, saya mengingatkan bahwa seringkali pada saat kita membahas ajaran tertentu atau khotbah tertentu yang kita cuplik untuk dibahas, selalu saja ada orang bilang, jangan lihat cuplikannya dong, lihat utuh dong, ya, selalu lihat full dong. Ya, jangan hanya ambil Silahkan lihat sekarang. Nah, kita memang betul-betul ngambil full ya. Ini di YouTube ini semua nih yang dari sumber YouTube ini betul-betul kita nonton dari awal sampai akhir. Jadi kita memang akan mencuplik, tetapi itu bukan cuplikan yang terlepas dari konteks. Karena itulah maka kita tidak salah paham dengan apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi bukan hanya hanya nonton berapa detik langsung komentar, tidak, ini nonton semua baru mengambil beberapa menit untuk kita tanggapi, tapi full videonya kita tonton ya. Jadi itu penting untuk diketahui supaya jangan menganggap bahwa kita hanya potong ya sepotong-sepotong ya. Nah, memang begini bahwa terlepas dari kesalahan atau apa yang ada itu ya, bahwa kita memang menemukan ada banyak statement, ada banyak pengajaran yang aneh-aneh ya. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa memang ini bukan sesuatu hal yang aneh sebenarnya kalau kita mau melihat itu dari sudut pandang Alkitab. Karena memang Alkitab juga sudah bicarakan tentang adanya pengajaran yang aneh, pengajaran yang sesat. Ya, dan saya waktu mendengar video ini atau melihat video ini, saya memang menemukan ada banyak statement, ada banyak pengajaran yang aneh, bahkan boleh dikategorikan sebagai ajaran yang sesat di dalamnya. Gitu, Pak. Ya, saya juga sudah dengar Pak, ini Pak nonton sampai selesai. Tapi ini saya coba membahas secara fair gitu Pak ya, terlepas dari kesalahan-kesalahan atau apa yang Bapak sebut tadi, bahkan sampai kepada kesesatan. Tapi bukankah pesan khotbahnya juga baik dan benar bahwa anak-anak muda nggak boleh nih minder kan yang dibawa gitu, seperti Yesus yang nggak merasa minder nih dengan kondisinya sebagai manusia, dan justru karena dia sebagai full manusia itulah maka dia dapat menjadi teladan bagi kita sebagai manusia. Seakan-akan kan delivery-nya gitu Pak. Gimana Pak Isra? Ya, jadi kalau memang lihat isi khotbahnya ini kan dia mau mengangkat kemanusiaan Yesus, dan untuk menunjukkan bahwa kita ini juga sama dengan Yesus, sama manusia, dan karena itulah maka kita juga harus belajar taat ya, karena Yesus juga taat. Jadi sebenarnya pesan khotbahnya itu bagus, aplikasi khotbahnya itu bagus, tetapi ingat bahwa aplikasi yang benar atau aplikasi yang bagus itu tidak berarti bahwa itu dilahirkan dari sebuah pengajaran yang benar. Justru jadi masalah kalau dasarnya itu salah, lalu menghasilkan sebuah aplikasi yang baik, ya. Dan ingat bahwa kita harus ingat bahwa yang namanya pengajaran sesat itu tidak pengajaran sesat yang disampaikan dalam sebuah khotbah itu tidak melulu sesat 100%. Ya. Kalau ada orang yang khotbah, Pak Yosua khotbah yang sesat dari menit awal sampai menit ke-60 sesat semua, saya kira tidak ada
akan mau, ya. Tidak ada orang yang akan mau, ya. Ya. Justru di sini kita bisa melihat bahwa iblis itu pintar, ya. Di dalam sebuah ajaran kebenaran yang misalnya 60 menit penyampaian sebuah kebenaran, dia menyisipkan pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di sela-sela. Ya. Saya selalu pakai ilustrasi begini, bahwa kalau apa namanya, Pak Yosua mau bunuh orang itu, ya, mencampur nasi pada racun atau mencampur racun pada nasi. Campur racun pada nasi. Apa bedanya mencampur racun pada nasi dengan nasi pada racun? Bedanya apa? Nggak bakal dimakan sama orang yang saya racun karena udah kelihatan itu racunnya. Ya. Jadi kalau nasinya, ya, kalau racunnya 1 bokor, nasinya beberapa biji, ya hanya orang gila yang mau makan. Tapi kalau nasinya sama lauknya semua bagus, lalu ada racun sedikit di dalam yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, nah justru itu mematikan. Atau kita misalnya bisa pakai contoh lain, bahwa misalnya orang mau bikin uang palsu, ya kan? Ya. Orang bikin uang palsu itu kan tidak bisa namanya uang palsu jadi uang 100.000 asli warna merah lalu bikin uang palsu warna hijau. Ya, tidak ada orang yang mau, orang pasti yakin itu palsu. Tapi kalau semuanya ukurannya harus sama, warnanya sama, gambarnya sama, semua kalau bisa yang palsu itu tersamarkan. Ya, justru itu baru berpeluang untuk menipu. Ya, hanya penipu bodoh yang bikin perbedaan secara frontal antara yang asli dan yang palsu. Nah, begitu juga dengan ajaran yang menyesatkan. Tidak bisa kita tahu-tahu dia ajak orang untuk korupsi lah, ajak orang membunuh, tidak. Ya, pasti ada ajaran yang baik, ada aplikasi-aplikasi yang baik, tapi di tengah-tengah semua pengajaran yang baik itu ada penyusupan di dalamnya. Makanya Tuhan Yesus bilang ada lalang di antara gandum. Bukan gandum di antara lalang, ya kan? Ya kan? Jadi kalau ada lalang di antara gandum, secara implisit ada banyak gandum, tapi di tengah-tengahnya ada dikit-dikit lalang. Nah, lalu mirip antara lalang dan gandum. Nah, karena itulah maka jangan kita terkecoh, oh yang penting aplikasinya benar, yang penting penerapan, yang penting pesan khotbahnya bagus, ya. It's okay, tapi itu tidak menyebabkan apa yang diajarkan atau doktrin yang disampaikan itu menjadi otomatis benar karena aplikasinya benar. Jadi Ya, kita harus gitu, melihat Pak. secara global gitu, Pak, ya. Nah, saya kan juga dengar keseluruhan khotbahnya itu kan, Pak, ya. Nah, saya ingin mengangkat beberapa hal dalam khotbah tersebut untuk kita bahas saat ini, Pak. Namanya juga ngobras, ngobrol Alkitab santai. Jadi semuanya back to the Bible dan kembali kepada obrolan yang berdasarkan ayat Alkitab. Yang pertama nih, Pak. Dalam khotbah tersebut, Pastor Stephen Erastus ini beberapa kali menyebut kata-kata Yesus belum jadi Tuhan. Sering banget nih, Yesus belum jadi Tuhan. Itu ada di menit 43, 45, 48. Nah, ini coba mari kita dengarkan supaya betul-betul ini dari 2000 tahun. Oke. 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang masih waktu itu disebut Yesus karena belum jadi Tuhan, karena masih menjadi manusia, itu sama seperti kita, manusia. Kita nggak tahu kapan Yusuf meninggal. Bisa dibayangkan lagi, teman-teman, kasus kedua ini. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder kan? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. Oh, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus. Itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan, ya masih jadi manusia ya. 2000 tahun yang lalu. Ya, kira begitu, Pak. Ya. Dulu kita pernah bahas di Ngobras, Pak. Bahasan kita keilahian Yesus. Nah, ini benar-benar wolak-waliing zaman ini. Kebolak-balik sekarang justru kita bahas kemanusiaan Yesus yang ditelanjang nih secara bulat-bulat oleh Pastor Stephen. Nah, Pak, menanggapi video tadi, Pak, apa tanggapan Pak Esra tentang hal ini? Silakan, Pak Esra. Ya, kalau
dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, lalu pertanyaan kita, sebelum jadi Tuhan, Yesus itu apa sebenarnya? Maksudnya dia yang pasti manusia, Pak, berarti. Ya, kalau demikian maka di situ masalahnya. Masalahnya adalah Alkitab tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah manusia yang jadi Tuhan, melainkan Tuhan yang jadi manusia. Ya, kalau kita melihat di dalam teks ini ya, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, kita di sini tidak membedakan antara Allah dan Tuhan ya, walaupun ada beda, tapi dalam penggunaan hari-hari ya Tuhan atau Allah dianggap sama. Firman itu adalah Allah. Baru ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi aslinya kita bisa lihat Tuhan dulu atau Allah dulu lalu menjadi manusia. Juga 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti ya sebelum itu, ya sebelum menjadi manusia, dia memang adalah Tuhan atau adalah Allah. Setelah itu menjadi manusia. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa waktu itu belum jadi Tuhan, maka pertanyaannya adalah, Yesus ini adalah manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Itu jelas bertentangan dengan kata Alkitab. Yang kedua adalah mustahil seorang manusia bisa jadi Tuhan atau bisa jadi Allah. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Ya. Ketiga, saya juga melihat adanya sepertinya bahwa orang ini tidak konsisten. Karena di satu sisi dia mengatakan berulang-ulang Yesus belum jadi Tuhan. Tapi di sisi lain dalam konteks yang sama dia berkali-kali menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya tunjukkan Pak ya. Kita coba lihat kata-kata dia ini. Tuhan sama seperti kalian. Ya. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Yang namanya anak-anak suka main. Di negara manapun, siapapun, setiap anak itu suka main. Kita perhatikan ulang nih ya. Tadi kan Yesus belum jadi Tuhan kan? Sekarang Tuhan sama seperti kalian. Tuhan sama seperti kalian. Loh, pada waktu itu kan belum jadi Tuhan. Kenapa sekarang dia ngomong jadi Tuhan? Apalagi konteksnya adalah dia bicara soal masa kanak-kanak ya. Lihat. Yang namanya anak-anak suka main. Di negara manapun, siapapun, setiap anak itu suka main. Sama seperti dia pun suka main. Dan gak suka dilarang. Kok Tuhan tuh gak suka dilarang? Tuhan nggak suka dilarang. Padahal ini kan masih anak-anak kan? Konteksnya masih anak-anak. Nah, kalau memang dari dia, berarti Yesus tuh waktu itu masih jadi manusia, belum jadi Tuhan. Kenapa sekarang bilang Tuhan nggak suka dilarang? Padahal itu masih kanak-kanak. Jadi sebenarnya Yesus itu kapan jadi Tuhan? Ya, sebenarnya sejak kapan Yesus jadi Tuhan itu, Pak? Sedangkan menurut dia kan Yesus jadi Tuhan. Nah, sekarang masih kanak-kanak. Dia sudah ngomong itu Tuhan, berarti Yesus tuh jadi Tuhan tuh kapan? Nah, ya? Itu pertanyaannya, Pak. Kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, disitulah masalahnya ya. Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Karena memang dia Tuhan. Tuhan itu tidak perlu kata menjadi. Ya. Saya bisa jadi presiden, maka sebelumnya saya bukan presiden. Ya. Saya bisa jadi gubernur, sebelumnya saya bukan gubernur. Tapi tidak bisa jadi Tuhan sebelumnya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kan punya sifat kekal. Ketika si Stephen Erastus ini mengatakan Yesus belum jadi Tuhan, maka kita bertanya harusnya kepada dia, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Masalahnya, saat Yesus dilahirkan, malaikat sudah mengkonfirmasi bahwa dia itu Tuhan. Ya, kita lihat ayat ini ya. Lukas 2 ayat 11.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya. Ya. Jadi sebenarnya waktu lahir saja dia sudah Tuhan, sudah disebut Tuhan. Nah terus waktu si Stephen ini mengatakan Yesus waktu itu belum jadi manusia, belum jadi Tuhan. Bahkan jauh sebelum dia lahir pun itu sudah disebut sebagai Allah. Ini dalam nubuat kitab Yesaya 9 ayat 5 ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, El Gibor. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus di dalam nubuatan sudah disebut sebagai El Gibor. Itu kira-kira 750 tahun sebelum dia lahir. Yesaya sudah menubuatkan begitu. Jadi sebelum dia lahir, dia sudah adalah Allah yang perkasa. Waktu dia lahir, malaikat memberi konfirmasi bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Nah, terus si Stephen Erasmus mengatakan waktu itu dia baru jadi manusia, belum jadi Tuhan. Ini kan jadi aneh, kapan dia jadi Tuhan? Jadi intinya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sendiri dan kemudian baru menjadi manusia. Ya, bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Gitu. Jadi saya juga melihat ada ketidakkonsistenan lain sebenarnya dalam pernyataan dia ini. Di mana di satu sisi dia berkata, saat Yesus belum jadi Tuhan. Tapi dalam video yang sama, dia juga mengatakan ketika dia menjadi manusia. Nah, sekarang kita lihat Pak ya. Ya. Ini kita review betul-betul dari setiap potongan-potongannya, meskipun kita sudah menonton semuanya. Jadi supaya Jadi jelas. dia bilang Yesus belum jadi Tuhan. Sekarang kita lihat kata-kata ini. Dengan kata lain, itu Tuhan dikatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Artinya adalah apa? Ketika dia menjadi manusia, dia tahu apa aja PR yang harus. Oke, ulang. Dengan kata lain, itu Tuhan dikatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Artinya adalah apa? Ketika dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia. Tadi dia bilang Yesus belum jadi Tuhan. Maka pertanyaan kita adalah sebelum jadi Tuhan dia apa? Jawabnya pasti manusia kan? Tapi sekarang dia bilang ketika Yesus menjadi manusia, sebelum manusia apa? Jadi membingungkan sendiri. Jadi malah membingungkan ini. Aslinya Yesus Tuhan baru jadi manusia atau manusia jadi Tuhan, ini menjadi rancu di dalam pernyataan dia. Ya. Nah, bukankah tadi dia katakan masih manusia belum jadi Tuhan? Jadi Yesus itu Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Ya, oke. Satu lagi Pak ya. Kita lihat satu ini lagi. Ibrani 2 ayat 17, teman-teman. Saya bacain ya. Kalian lihat di gadget kalian atau di laptop kalian. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia gede, which is Tuhan Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dengan kata lain, di situ Tuhan dikatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Tuhan dikatakan, ia disamakan dengan saudara-saudaranya, berarti manusia. Jadi berarti di sini Tuhan jadi manusia. Nah, bukankah bertentangan dengan tadi bahwa dia belum jadi Tuhan, berarti aslinya manusia. Ya. Maka kembali muncul persoalan pada pernyataan dia ini, sebenarnya Yesus itu Sebagai dia apa? menjadi manusia, ya dia Tuhan menjadi manusia,
atau dia manusia jadi Tuhan. Ini bercampur baur di dalam omongan dia. Kadang-kadang di balik pernyataan, waktu itu kan dia manusia belum jadi Tuhan. Artinya logikanya manusia jadi Tuhan. Tapi beberapa pernyataan terakhir dia bilang, dia menyatakan diri sebagai manusia. Berarti sebelumnya dia apa? Tuhan. Jadi dia sebagai apa? Nah, maka kacau balaulah pemahaman orang ini antara Yesus Tuhan, ya jadi manusia atau manusia jadi Tuhan, itu mix semua dan itu mengacaukan. Kalau orang dengar khotbah secara sekilas mereka tidak menyadarinya, tapi kalau kita teliti maka terlihat betapa kacaunya pemahaman teologi orang ini ini. bahasa anak gaul sekarang ini cukup membagongkan ini Pak, benar-benar. Nah, oke Pak Isra. Tapi saya baru menemukan 2 ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus memang menjadi Tuhan. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Kisah 2 ayat 36. Saya bacakan sahabat Ngobras. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, nah ini kata menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu yang kedua di Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Pak Esra, dari ngobrol kita tadi, bukankah ini bertentangan dengan apa yang tadi Pak Esra sampaikan, bahwa Yesus tidak menjadi Tuhan, karena itu ada di dalam Alkitab juga. Bagaimana? Begini. Pandangan Pak Esra. Kita kalau sudah begini masalahnya, maka kita masuk pada Hermeneutik ya. Hermeneutics, ya. Sabar ya. Kita masuk pada hermeneutics. Nah, salah satu prinsip hermeneutics itu ilmu tafsir Alkitab. Salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat bertentangan dengan ayat. Itu hukumnya. Karena kalau kita percaya semua firman Allah, ya sama-sama ini firman Allah nih. Masa firman Allah dengan firman Allah bertentangan? Tidak bisa. Nah, tadi saya sudah tunjukkan sejumlah ayat bahwa Yesus memang aslinya adalah Tuhan atau Allah. Karenanya dia tidak perlu menjadi Tuhan dan tidak perlu menjadi Allah. Dia tidak perlu diangkat menjadi Tuhan, dia tidak perlu diangkat menjadi Allah. Itu ayatnya. Kalau kita menafsirkan 2 ayat yang Pak Yosua ini berikan, bahwa oh Yesus diangkat jadi Tuhan, nah itu berarti menjadi bertentangan dengan sejumlah ayat yang saya berikan tadi. Nah, maka dengan demikian kita di sini harus berpikir sebenarnya apa arti 2 ayat yang dimunculkan tadi. Ya. Nah, kata-kata di dalam ayat-ayat tadi tidak boleh diartikan bahwa sebelumnya Yesus bukan Tuhan, kemudian baru dijadikan Tuhan atau diangkat menjadi Tuhan. Tidak. Nah, prinsip penafsiran yang lain, hermeneutics yang lain itu adalah prinsip jangan melepaskan ayat dari konteks. Itu prinsip dasar hermeneutics. Konteks itu akan menentukan arti ayat itu mau seperti apa. Nah, kalau kita memperhatikan 2 ayat yang tadi Pak Yosua berikan, ya di Kisah pasal 2 ayat berapa Pak? 36 Pak. 36. Ya. Dengan Roma pasal 14 ayat 9. Ya. Itu konteksnya ada hubungan dengan 2 hal. Pertama dengan sejumlah orang, dan yang kedua dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sekarang saya tunjukkan ya. Ini kan ayatnya tadi ya. Sekarang lihat. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Maksudnya Allah Bapa. Dibangkitkan Allah. Berarti ada kebangkitan. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi tadi saya bilang ya, ada berkaitan dengan orang, yaitu seluruh kaum Israel. Berkaitan dengan kebangkitan Yesus, karena dia dibangkitkan oleh Allah. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu konteksnya. Sekarang lihat Roma pasal 14 tadi. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini kan kebangkitan.
supaya ia menjadi Tuhan. Ada hubungan dengan orang? Ada. Baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, jadi lihatlah bahwa dalam dua ayat yang ditanyakan ini, ya, ada pertama berkaitan dengan kebangkitan Yesus, Ya. kedua berkaitan dengan orang-orang atau pengakuan orang-orang. Seluruh Israel harus tahu. Ya, seluruh Israel harus tahu. Kalau begitu, maka sebenarnya kita mengartikan ayat ini bagaimana? Arti dari ayat ini adalah bahwa melalui peristiwa kebangkitan Yesus yang dikerjakan oleh Allah Bapa itu, Allah Bapa ingin menyatakan kepada seluruh kaum Israel bahwa sesungguhnya Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan, adalah Kristus. Bagi semua orang, baik orang hidup maupun orang mati. Jadi Yesus itu memang Tuhan, Yesus itu memang Kristus. Tapi ketuhanan dan kekristusannya itu tidak diakui oleh begitu banyak orang. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Allah Bapa memproklamirkan atau membuktikan kepada orang banyak bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus bagi semua orang, baik orang hidup maupun orang mati. Dalam kenyataannya Yesus memang Tuhan, tapi ada banyak orang di dunia ini yang tidak mau menjadikan Yesus Tuhan bagi hidup mereka, kan? Yesus itu juru selamat, yes. Tapi ada banyak orang yang tidak mau menerima atau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tapi bagaimana dengan gini, Pak? Maaf, saya potong. Ada pandangan lain, misalnya kemungkinan lain bahwa memang aslinya Yesus adalah Tuhan. Lalu sewaktu dia menjadi manusia, dia menanggalkan ketuhanannya atau kealahannya. Pada waktu dia naik ke surga, barulah dia kembali mengenakan ketuhanannya atau keilahiannya itu. Bagaimana mengenai... Jadi dia Tuhan dulu, itu? ya. Dia Tuhan, lalu habis itu dia jadi manusia, habis itu jadi Tuhan kembali, gitu ya. Iya. Bagaimana jadi pandangan Pak Ezra? Sempat cuti jadi Tuhan, ya. Ya. Nah, mungkin pemikiran itu ada pada si Erastus ini. Ya. Jadi dia berpikir bahwa waktu itu dia Tuhan, makanya dia menyatakan diri sebagai manusia. Nanti setelah naik ke surga baru jadi Tuhan kembali, tapi waktu dia di dunia dia masih belum jadi Tuhan. Ada kemungkinan pemikirannya seperti itu. Betul. Kemungkinan ada diarahkan seperti itu. Ya. Tadi juga baru saya, karena saya lihat di postingan Facebooknya Pak Muriwali, ya, dia memposting thumbnails-nya YouTube Rudy Pan, Layar Teologia. Nah, lalu mengatakan tentang tentang Tritunggal. Pokoknya intinya tidak setuju dengan Tritunggal, menyebut sejumlah nama di situ. Akhirnya saya lihat videonya Layar Teologia itu, dan dia mengatakan bahwa doktrin tentang Trinitas dan juga tentang Yesus 100% Allah, Allah sejati, Allah manusia, itu doktrin bermasalah. Nah, karena dia pikir, dia ambil contoh. Saya belum dengar selesai, saya hanya lihat contohnya saja. Dia bilang begini, bahwa kalau Yesus itu dipercaya sebagai 100% atau Allah sejati, manusia sejati, pada waktu saya jatuh dalam dosa tidak seperti Yesus, ya wajarlah, karena Yesus kan juga Allah. Makanya dia nggak berdosa. Saya kan hanya manusia, bukan Allah. Tapi bayangkan kalau seandainya Yesus bukan Allah dan hanya manusia sejati, maka kita tidak punya alasan. Yesus itu manusia seperti kita, maka kita juga bisa seperti dia. Kita nggak mungkin punya alasan, kan dia kan Allah, makanya dia nggak berdosa. Saya kan bukan Allah, hanya manusia. Ya, artinya dia mau mengatakan bahwa lebih cocok Yesus hanya manusia saja. Ya, tapi kan saya pikirkan, apakah doktrinnya yang bermasalah atau manusianya yang bermasalah? Pada waktu dia berdosa, dia bilang, saya kan bukan seperti Yesus, Yesus kan Allah. Itu masalahnya pada otak orang itu atau pada doktrin itu. Nah, jadi memang ada pemikiran bahwa Yesus itu Allah atau Tuhan waktu datang ke dunia ini, menanggalkan ketuhanan kealahannya, sehingga waktu 30-an tahun di dunia ini hanya manusia, kembali ke surga baru kembali jadi Tuhan. Nah, maka saya bilang tadi bahwa itu berarti bahwa dia pensiun, bukan pensiun, cuti
sebagai Tuhan selama 30-an tahun. Nah, ini tidak memungkinkan dari sisi teologis. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu tidak bisa menjadi bukan Tuhan, baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Ingat bahwa salah satu sifat Allah itu adalah tidak berubah. Jadi Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Dan hal semacam ini sebenarnya nampak di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ya saya. Kita lihat ayat ini. Filipi 2 ayat yang ke-6. Di ayat 5-nya ini kan konteksnya tentang Yesus. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini sebenarnya Pak, dalam penerjemahannya ada kekurangan satu kata di situ. Dalam teks terjemahan baru ini. Mestinya ada kata ada di situ. Jadi mestinya dia begini. Yang walaupun ada dalam rupa Allah. Nah, kan di sini kan tidak muncul kata ada. Ya. Ini Yesus Kristus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Karena versi King James-nya dia bilang who being in the form of God. Ya. Nah, kata being ini itu bahasa Yunani-nya adalah huparkon. Dan huparkon ini menunjuk pada suatu keberadaan yang tidak dapat diubah. Dibuat bagaimanapun tidak bisa berubah. Nah, bisakah Pak Yosua membuat rumahnya Pak Yosua menjadi bukan rumah Pak Yosua lagi? Dijual itu namanya. Dijual itu. Jual ke saya, akhirnya jadi milik saya itu ya. Nah, bukan lagi milik Pak Yos. Tapi bisakah Pak Yos membuat mamanya Pak Yos menjadi bukan mamanya lagi? Enggak bisa. Dipotong? Tetap mama saya. Dipecat? Tetap jadi mama saya. Nggak ada cara. Itulah huparkon. Huparkon itu adalah suatu keadaan yang permanen yang tidak bisa diubah. Nah, Yesus itu dikatakan ada dalam rupa Allah. He always have the nature of God dalam satu terjemahan yang lain. Berarti dia selalu Allah. Maka pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dia tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Ya, Itu, itu Pak. kenyataannya, Pak. Karena ada juga pendeta yang sekedar untuk merohanikan kesalahannya. Ada juga saya pernah mendengar gitu loh. Jangankan saya, Yesus aja pernah buat salah kok. Dia salah milih murid Yudas. Apalagi saya bisa milih murid juga salah. Nah, ini kan mencoba mempersonifikasikan Tuhan. Tuhan dimanusiakan supaya membenarkan kesalahannya. Tapi intinya gini, Pak. Lalu waktu dia menjadi manusia itu, apa yang terjadi kalau dia tidak pernah berhenti menjadi Allah? Waktu dia jadi manusia, dia memang tidak berhenti jadi Allah. Ya. Tapi dia mengambil hakikat manusia atau menambahkan pada dirinya hakikat manusia. Karena hakikat Allahnya tetap ada, sekarang dia mengambil hakikat manusia, maka akhirnya dia mempunyai dua hakikat. Yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Tapi karena dia adalah satu pribadi yang utuh, maka dia tetap satu pribadi dengan dua hakikat. Itulah sebabnya orang Kristen percaya adanya dui natur Yesus, yaitu kealahannya dan kemanusiaannya. Jadi waktu dia sudah jadi manusia, dia tetap Allah juga, tetap Tuhan juga. Jadi tidak bilang waktu itu belum jadi manusia, belum jadi Tuhan. Ya. Bisa tetap Tuhan, walaupun dalam keadaan sebagai manusia. Oke, berarti kealahan dan kemanusiaan Yesus ini bukan hanya doktrin karangan orang Kristen untuk membela Yesus yang sering diserang oleh orang-orang non-Kristen. Kira-kira gitu. Tentu saja tidak, karena itu memang doktrin Kristen, tapi doktrin Kristen itu kan kita punya dasar untuk membangun sebuah doktrin. Dasarnya itu adalah dasar Alkitab. Jadi kita bukan hanya sekedar mengarang-arang argumentasi supaya kalau diserang ya kita bisa jawab. Bukan. Itu memang data Alkitab seperti itu. Berita Alkitab seperti itu. Secara khusus, ya ayat-ayat yang berkaitan dengan Natal. Kalau kita memeriksa ayat-ayat yang berkaitan dengan Natal, hampir semua ayat itu berbicara ada yang menyentuh atau menyinggung soal kemanusiaan, ada yang
menyentuh atau menyinggung soal kealahan atau ketuhanan. Sekarang saya berikan contoh, Pak ya. Ada banyak contoh ini. Kita lihat contoh misalnya Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa kekal, Raja damai. Lihat yang saya kasih warna biru ini ya. Itu lebih cocok kepada seorang manusia ya. Karena ada kata-kata telah lahir, telah diberikan. Masa Allah lahir? Kalau bicara kelahiran, ini pasti bicara kemanusiaan. Tapi kalau dilihat kalimat bawahnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Masa seorang manusia bisa punya sebutan gelar seperti ini? Gak cocok ini. Berarti ini cocok dengan kealahan. Maka di dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5, ada kemanusiaannya yang nampak lewat kata-kata telah lahir, dan ada bagian kealahan yang dilihat dari gelar-gelar atau nama-nama yang disebutkan mulai dari penasihat ajaib sampai Raja damai. Ya. Contoh lain. Ini juga nubuat tentang Yesus ya. Yeremia 23. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Itu Yesus. Tunas adil bagi Daud, aku akan menumbuhkan. Aku akan memunculkan. Ini kan bicara kemanusiaan, bahwa sebelum muncul kan dia tidak ada. Dimunculkan, dia dilahirkan. Ini kemanusiaannya. Tapi coba lihat bagian akhirnya, inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Tuhan besar, itu dari Yahweh. Yahweh keadilan kita. Jadi dia tunas adil bagi Daud, itu kemanusiaan. Tapi namanya tuh Yahweh. Ini jelas ketuhanan atau kealahan. Ya. Oke, lihat lagi ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang. Ini pasti manusia. Ada kata orang di situ. Akan bangkit bagiku seorang. Itu manusia. Tapi kalimat terakhirnya, permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini bicara kekekalan. Maka itu pasti kealahan. Matius 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki itu pasti adalah manusia. Tapi lihat siapa namanya? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada kemanusiaannya, ada kealahannya. Di Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah. Ayat 1. Tapi ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Dia adalah Allah. Berarti ada kemanusiaannya, ada kealahan. Filipi 2. Yesus yang walaupun, seperti saya bilang tadi, ada dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah, berarti dia Allah. Tapi di bagian bawah, dia menjadi manusia. Ada kealahannya, ada kemanusiaannya. 1 Korintus 2 ayat 8. Mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Kata menyalibkan itu pasti merujuk pada kemanusiaan. Karena orang sebenarnya tidak bisa menyalibkan Tuhan. Yang disalibkan itu manusianya. Tapi sambungannya Tuhan yang mulia. Berarti ada kemanusiaannya, ada ketuhanannya. Ya. Satu lagi. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Memangnya Tuhan punya suku? Ya, Tuhan tidak punya suku. Kalau begitu, waktu dikatakan berasal dari suku Yehuda, itu bicara soal Yesus sebagai manusia yang kalau ditarik garis keturunannya ke atas, itu dia turunannya Yehuda sebagai manusia. Ya. Tapi disebut Tuhan, berarti ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya. Karena itulah maka Yesus ini pribadi yang unik. Ya, pribadi yang unik yang seperti saya bilang tadi, satu pribadi dengan dua hakikat. Nah, orang kalau tidak paham ini menjadi rusak itu. Jadi menurut saya orang Islam, saksi Yehova itu tidak paham ini. Itulah sebabnya mereka selalu menggunakan kemanusiaannya untuk membantah kealahannya. Sama sesatnya dengan orang yang menggunakan kealahannya untuk membantah kemanusiaannya.
Kemanusiaannya untuk membuktikan dia manusia. Kealahannya untuk membuktikan dia Allah. Jangan di-cross. Itulah sebabnya banyak orang mualaf-mualaf serang. Makanya saya bilang, saya belum pernah menemukan ada mualaf yang cukup pintar. Ya, rata-rata bodoh-bodoh. Ya. Nah, tapi sok pintar. Makanya mualaf. Ya, makanya jadi mualaf itu. Kalau dia pintar saja nggak jadi mualaf itu. Ya, jadi itu bukan doktrin karangan kita. Itu memang berita kitab suci yang saya sudah tunjukkan dari begitu banyak ayat yang muncul. Wow. Gitu, Pak. Sahabat Ngobras, betapa luar biasanya iman Kristen dari apa yang disampaikan Pak Ezra tadi. Nah, dengan demikian memang apa yang diajarkan Stephen Erastus ini adalah intinya ajaran yang menyimpang. Begitu kan Pak Ezra? Ya, lebih tepatnya menyesatkan. Ya. Waduh, pokoknya langsung takdes satset kalau Pak Ezra gitu ya. Oke, sekarang kita geser dikit nih Pak. Kita akan beralih ke topik yang lain karena masuk dalam pembahasan si Stephen Erastus juga nih tentang kebangkitan Kristus. Di menit 52 nih kita coba akan dengarkan dulu. Stephen Erastus mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa dan tidak bangkit sendiri. Mari kita lihat kata-katanya. Yang menyelamatkan Tuhan untuk bangkit dari ketiga, which is hari ini kita merayakan Paskah, Easter, itu bukan dirinya sendiri, guys. Bukan dia tiba-tiba pura-pura mati, misalnya dia pura-pura sakit, ketika di Taman Getsemani waktu dia mau ditangkap sama tentara Roma, keringatnya seperti darah, bukan pura-pura stres. No, sama. Ayatnya atau tampilin lagi, belum selesai tadi bacanya. Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang menyelamatkan Ya. Jadi ini udah makin kacau beliau ini Pak. Apa tanggapan Pak Ezra? ya, sebenarnya ini memang hal yang sudah diperdebatkan beberapa waktu yang lalu di media sosial. Cukup ramai menyita perhatian dan keterlibatan para teolog. Ya, karena Yesus itu sebenarnya dalam kebangkitannya itu dia aktif, maksudnya turut membangkitkan dirinya, ataukah dia pasif dan hanya dibangkitkan oleh Bapa saja. Ya. Nah, kita percaya bahwa Yesus pasti dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu ada terlalu banyak ayat yang mengatakan itu dengan bentuk pasif, dibangkitkan. Pasti Bapa membangkitkan dia. Tapi sekali lagi bahwa kita memang dalam penafsiran Alkitab itu kita sekali lagi saya bilang harus tidak boleh menafsirkan ayat tabrak ayat. Kita harus memperhatikan seluruh kitab suci, ya. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang pelik karena saya bilang tadi bahwa itu sudah menjadi area perdebatan para teolog kemarin dan saya tidak ingin terlalu banyak membahas itu. Tetapi saya sendiri percaya bahwa Yesus itu juga selain dibangkitkan oleh Bapa, dia pun aktif di dalam membangkitkan dirinya sendiri. Karena toh bagaimanapun juga sebagai Allah kan dia tidak mati. Ya, yang dia mati dalam keadaannya sebagai manusia dan sejumlah ayat itu misalnya di dalam Yohanes 10:18 tidak seorang pun mengambilnya. Kalau kita lihat konteksnya ini kan nyawa. Jadi maksudnya tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, memberikan nyawaku, dan berkuasa mengambilnya kembali, mengambil nyawaku. Kalau dia berkuasa mengambil nyawanya kembali, ya berarti dia harus aktif dong di dalam kebangkitannya. Ya. Lalu Yohanes pasal 2, jawab Yesus pada mereka. Ini kan setelah Yesus menyucikan bait Allah. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu ayat 21 bilang yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Artinya rombak bait Allah ini artinya bunuhlah dalam 3 hari. Aku akan mendirikan kembali. Itu artinya aku akan bangkit. Nah perhatikan tekanannya pada aku. Aku akan mendirikan. Yang mendirikannya itu Yesus. Ya. Bagaimana dengan Roh Kudus, Pak? Apakah Roh Kudus juga terlibat di dalam peristiwa kebangkitan Yesus? Ya, kalau kita meneliti ayat yang lain ya. Karena misalnya di Roma pasal 8 dia bilang roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti Roh Kudus juga. Jadi
Allah Bapa memang kita akui membangkitkan Yesus, tapi dari 2 ayat yang saya berikan tadi, yaitu ini ya, Yohanes 10 dan Yohanes 2 ini, harusnya memang Yesus membangkitkan diri sendiri. Dan seperti Pak Yos tanya, ya Roh Kudus membangkitkan Yesus. Kalau begitu, dapatkah kita katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah pekerjaan dari ketiga pribadi Tritunggal ini? Ya, memang demikian. Dalam banyak hal, ketiga pribadi itu memang bekerja melakukan hal yang sama. Dalam mencipta, Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Jadi Ya. saya pertegas lagi statement Pak Ezra. Dengan demikian apa yang diajarkan Stephen Erastus bahwa Allah Bapa menyelamatkan Yesus dan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri adalah ajaran sesat. Kalau yang ini tidak sesat. Ini hanya salah. Oke. Nggak sesat. Ya. Apa bedanya? Kenapa yang ini salah, yang tadi sesat? Kalau salah, itu biasanya kepada doktrin yang tidak terlalu merupakan fondasi iman Kristen. Ya, tetapi kalau sesat itu mengacu kepada fondasi iman Kristen. Jadi Nabrak kristologi. Ya, misalnya gini ya. Walaupun kita ngomong kristologi itu sebenarnya fondasi, tapi ada bagian-bagian di dalam kristologi yang tidak fondasional. Misalnya ya, Pak Yos percaya bahwa Yesus tidak berdosa kan? Ya. Saya juga percaya Yesus tidak berdosa. Dalam hal ini kita dua aman. Tapi kalau misalnya saya percaya Yesus tidak berdosa, Pak Yosua bilang Yesus berdosa, Bapak sesat. Karena itu fondasi. Tapi misalnya wilayah perdebatan kita berdua adalah apakah Yesus itu mungkin berbuat dosa atau dia tidak mungkin. Menurut saya misalnya Yesus tidak mungkin berbuat dosa. Tapi menurut Pak Yos, Yesus itu mungkin, hanya dia berjuang, dia taat sampai tidak berdosa. Kita dua bisa berbeda di situ, tapi perbedaan di situ itu paling salah satu salah, tapi tidak sesat. Nah, ini sama juga. Kalau orang tidak percaya Yesus bangkit, itu sesat. Tapi siapa yang membangkitkan Yesus? Ini bukan fundament. Karena itu, walaupun saya percaya Yesus turut membangkitkan diri sendiri, ada teolog lain yang menganggap bahwa Yesus hanya pasif dibangkitkan oleh Bapa saja, ya saya paling-paling hanya menganggap mereka salah. Tapi tidak menganggap mereka sesat. Karena itu bukan fondasi. Yang paling fondasi adalah kita sama-sama percaya bahwa Yesus memang bangkit. Ya kan? Nah, sama seperti contoh saya tadi, kalau saya bilang Yesus tidak mungkin berbuat dosa, Pak Yosua bilang bahwa Yesus itu punya kemungkinan, itu bisa salah satu di antara kita salah. Tapi bahwa kita berdua kan sama-sama percaya Yesus nggak berdosa dalam faktanya. Nah, maka di sini kita tidak sesat. Karena itulah pada waktu dia mengajarkan bahwa Yesus jadi Tuhan, nah itu menurut saya itu sesat. Tapi kalau katakan bahwa ya hanya Bapa yang membangkitkan Yesus dan Yesus tidak, nah itu saya hanya anggap itu salah lah ya. Salah aja. Ya. Itu, Pak. Ya. Anggap aja itu beberapa pengkhotbah sering kebanyakan, Pak. Kadang-kadang bumbunya gini, makanya kalian kasih persembahan. Taat perpuluhan, taat memberikan persembahan, supaya keselamatan yang sudah kamu terima ini jangan sampai hilang gara-gara kamu nggak ngasih persembahan. Nah, ini kan bumbunya kebanyakan gitu akhirnya. Doktrin keselamatan ditabrak hanya karena masalah persembahan. Oke Pak Ezra, kita geser lagi Pak. Ini makin seru nih. Meskipun masih dalam konteks khotbah yang sama, mungkin judul untuk bagian ini adalah apakah Yesus pernah menjadi anak yang nakal? Ini kan dia menyebut itu tuh. Soalnya di satu sisi berkata bahwa Yesus tidak nakal terhadap Allah Bapa atau ya saleh. Dan itulah yang menjadi dasar Allah Bapa membangkitkan dari antara orang mati. Nah, kita dengar dulu nih videonya. Sahabat Ngobras, supaya nggak hanya sekedar omongan saya, tapi ini statementnya. Menit ke-53. Dan, nah ini kata-kata yang bagus teman-teman. Dan karena dia telah, kalau Tuhan gak salah ini didengarkan sama Allah. Kalau dia nggak salah, dia didengar nggak sama Bapak? Kenapa? Ditulis di sini kok. Kalau bohong ya berarti kita bohong di sini. Karena kesalehannya, karena salehnya dia. Bukan
karena anaknya ia telah didengarkan. No, karena saleh. Jadi di sini kita bisa lihat Allah Bapa itu fair banget. Even dikirimkan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Kalau lu nakal, lu gak bakal bangkit. Seperti itu. Kalau kamu nggak nurut, kamu nggak akan dibangkitkan. Artinya teman-teman, kalau waktu itu Tuhan engkau buat ganti pacar misalnya, berantem terus misalnya, atau kurang ajar sama Anti Maria atau Uncle Yusuf, bonyoknya. Kalau seperti itu, nggak akan ada masalah. Kenapa? Berarti dia mati dan nggak pernah bangkit. Jadi ya mau sedikit gaul tapi kebablasan gitu Pak. Tapi gini Pak, di sisi lain dia juga berkata bahwa mungkin saja pada waktu anak-anak Yesus nakal terhadap Maria ibunya. Itu yang video yang di menit ke 54 dan seterusnya itu Pak. tadi kan dia taat ya, jadi nggak nakal kan, sama Iya, Allah iya. Bapa kan dia nggak nakal ya. Nah, sekarang kepada Maria bagaimana? Iya, dia Yesus nakal terhadap Maria, ada juga ya. Tetapi satu sisi kita harus memandang dia sebagai satu pribadi yang dulu pun sama seperti kita. Dia pun berjuang sama seperti kita. Dia tahu serunya nakal. Dia tahu kalau sama teman-teman ada malam tiba-tiba nyokapnya panggil, Yesus udah jam berapa nih? Gitu manggilnya Yesus sekali. Ya namanya anak-anak suka main. Di negara manapun, siapapun, setiap anak itu suka main. Sama seperti dia pun suka main. Dan gak suka dilarang cara kemanusiaan, nafsu, mau nakal, semua, Tuhan pun memiliki rasa yang sama. Tetapi Ya. Jadi walaupun dia nggak terlalu memastikan ya, tapi ya ada rada kesannya bahwa Yesus ya nakal juga karena ikut main. Ya. Maria panggil-panggil dan sebagainya. Pokoknya semakin membagongkan saja. Udah langsung aja. Tanggapan Pak Esra, silakan Pak. Ya sekilas memang nampak ada pertentangan di antara apa yang dia katakan. Tapi mungkin saja itu tidak bertentangan kalau dia mempunyai pemikiran bahwa terhadap Allah Bapa, Yesus tidak pernah nakal. Tapi terhadap Maria, Yesus bisa saja nakal. Ya. Nah, makanya di satu sisi, nah artinya sebelumnya kan dia mengatakan bahwa Yesus itu saleh. Ya, tidak nakal. Kalau tidak dia nggak bangkit. Nah, tapi ya di sisi lain ya dia bilang ya mungkin saja Yesus nakal sebagai anak-anak. Tapi satu hal yang perlu dipikirkan di sini adalah apakah kenakalan Yesus terhadap Maria itu adalah kenakalan seperti apa? Dan apakah kenakalan itu masuk kategori dosa atau tidak? Saya nggak tahu ya. Apakah ada nakal yang tidak dosa? Ya. Jikalau kenakalan itu masuk kategori dosa, artinya Yesus pernah berdosa. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat fatal. Karena kitab suci berkata Yesus itu suci, sempurna, dan tidak pernah mengenal dosa. Bagi seorang manusia dan sebagai seorang anak, apakah tidak ada kemungkinan bahwa Yesus itu nakal, Pak? Ya, saya bilang saya tidak tahu apakah kenakalan yang bukan dosa. Tapi kalau semua kenakalan itu adalah dosa, ya tidak mungkin Yesus nakal. Karena itu berarti dia berdosa. Dan ingat bahwa apabila Yesus satu kali saja berbuat dosa, dia sudah tidak bisa jadi juru selamat bagi kita. Dia malah harus masuk neraka juga dengan satu dosa itu. Iya, ya oke Pak. Mungkinkah kita menemukan dasar Alkitab untuk menopang pemahaman bahwa Yesus tidak mungkin nakal? Ada satu ayat menarik ya, waktu Yesus pulang dari Bait Allah itu ya. Lukas 2:51 ya. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Jadi Yesus kan pergi ke Yerusalem dengan Yusuf Maria. Lalu dia pulang bersama-sama mereka, Yusuf Maria, ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah kata asuhan. Yesus, menarik bahwa Yesus itu tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria.
Kata asuhan di sini itu diterjemahkan dari kata Yunani hupotasso. Dan apa sebenarnya arti hupotasso itu? Nah, saya mau berikan perbandingan ya. Contoh ya, Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takluk kepada kami. Kata takluk di situ, itu Yunaninya adalah hupotasso. Ya. Berarti hupotasso itu artinya takluk. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Tunduklah. Nah, kata tunduklah di sini dalam Yunaninya itu juga pakai hupotasso. Berarti hupotasso itu berarti tadi takluk, ini tunduk. Lalu Titus pasal 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga yang baik, dan taat kepada suaminya. Kata taat ini, kata Yunaninya adalah hupotasso. Berarti hupotasso berarti taat. Jadi kita menyimpulkan dari ini berarti hupotasso itu bisa berarti tunduk, takluk, atau taat. Nah, kalau Yesus dikatakan dia hupotasso kepada Yusuf dan Maria, berarti dia tunduk kepada Yusuf dan Maria, dia takluk kepada Yusuf dan Maria, dia taat kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya secara manusia. Makanya di dalam Alkitab Contemporary English Version dikatakan obey them, mentaati mereka, atau he was in subjection to them. Dia tunduk kepada mereka. Ya. Dari sini menurut saya kita harus menyimpulkan bahwa Yesus walaupun sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anak, dia memang taat kepada orang tuanya. Taat kepada Maria, dia tidak mungkin tidak taat. Dan dia tidak mungkin nakal dalam pengertian memberontak kepada Yusuf dan Maria atau melawan mereka yang adalah dosa juga. Jadi menurut saya dari ayat itu, ya terlepaslah secara manusia, oh sebagai manusia layaklah anak-anak nakal. Kita tidak pakai itu, kita pakai kitab suci, dan kitab suci mengatakan dia tunduk, dia takluk, dia taat. Titik di situ. Jangan berspekulasi yang aneh-aneh. Itu, Pak. Ya. Tapi kan memungkinkan juga, Pak. Bagaimana kalau maaf, jaringannya rada terputus, tapi pertanyaan saya gini, Pak Esra, sudah dengar ya, Pak ya? Ya, ya. Bagaimana kalau Yusuf atau Maria, kan mereka full manusia nih, memerintahkan hal yang salah. Pertanyaannya apakah Yesus tetap taat? Ya, Yesus ini kan kalau Yusuf dan Maria suruh, ayo kamu pergi curi mangga di sebelah. Ya, kalau Yesus taat kan dia jadi dosa. Jadi Yesus juga seandainya Yusuf dan Maria memerintahkan hal yang tidak benar, ya Yesus pasti kesucian dia pasti membuat dia tidak mentaati mereka. Tapi kan kita tidak ada data bahwa Yusuf dan Maria memerintahkan hal yang berdosa kepada Yesus. Ya. Jadi intinya saja adalah kita berasumsi bahwa dalam hal ini Yesus taat. Dan itu berarti taat kepada semua perintah atau larangan yang baik dari Yusuf dan Maria. Ya. Well noted, Pak. Nah, masih dalam kaitan dengan ketaatan Yesus. Stephen Erastus juga mengutip ayat Ibrani 5 ayat yang ke-8 tadi disebutkan. Di mana di sana dikatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat. Dan dengan dasar ini dia mengatakan bahwa yang namanya belajar, ada kemungkinan juga nih Yesus pernah dapat nilai jelek. Ini nih, kita lihat dulu videonya. Please check it out, sahabat Ngobras. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi dari apa yang telah dideritanya yang hilang. Tapi ia belajar menjadi apa artinya belajar? Dia pun struggle di situ. Dia pikir, oh Tuhan pasti gak bikin dosa. Tuhan gak pernah bikin salah. No, dia pun struggle. Karena itu dia belajar. Kalau belajar artinya pernah dapat nilai jelek gak? Mungkin. Karena ada kata dia belajar taat. Artinya pasti dia dari gak ngerti. Betul gak? Karena itu belajar. Oh. Kalau dia udah langsung pintar, gak ada kata belajar di situ.
Karena ada kata belajar. Artinya Tuhan berjuang dari bawah seperti perang semua. Dari yang nggak paham sampai paham. Dari yang nggak pintar sampai pintar. That's why. Ya inilah, pokoknya berusaha menjadi gaul tapi kebablasan gitu. Oke, tanggapan Pak Esra, silakan Pak Esra. Ya, sekarang coba pikirkan, kalau Yesus belajar menjadi taat, dan dia pernah dapat nilai jelek, mungkin pernah dapat nilai jelek, itu apa artinya Pak Yos? Nggak belajar berarti dia. Sehingga Ya. nggak bisa ngerjain. Apakah sekedar struggle seperti yang dia katakan? Justru mengatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat dan dia bisa dapat nilai jelek, itu bisa berarti dia pernah gagal menjadi taat atau ketaatannya itu tidak sempurna. Dan kemudian dia belajar lagi lalu menjadi sempurna dalam ketaatan. Itu implikasinya begitu. Padahal Yesus sendiri itu mengatakan bahwa ya, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa. Berarti tidak ada saat di mana dia tidak taat dan tidak sempurna. Kalau jadi begitu, nggak pernah ada nilai jelek gitu. Nggak pernah ada nilai jeleknya Yesus dalam belajar taat. kalau Sempurna begitu, dia. apa sebenarnya arti kalimat Yesus belajar menjadi taat itu sebetulnya apa, Pak? Iya, ada seorang penafsir yang bagus ya, namanya John Owen. Dia ini orang yang jenius di dalam teologi. Dia mengatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat itu bisa dari kata-kata itu ya. Yesus belajar menjadi taat, kalau kita memikirkan kemungkinan itu bisa beberapa kemungkinan. Pertama, dari tidak tahu lalu menjadi tahu tentang apa yang harus ditaati. Itu kemungkinan pertama. Tapi John Owen lalu mengatakan bahwa tentu bukan ini yang bisa berlaku bagi Yesus. Jadi dari tidak tahu harus taat apa menjadi tahu. Itu arti belajar. Nah, itu kemungkinan itu ada. Kita bisa begitu. Tapi John Owen mengatakan untuk Yesus tidak bisa. Ya. Kedua, kemungkinan kedua adalah belajar untuk melakukan ketaatan. Nah, kita semua juga perlu belajar taat dalam arti ini. Dan dalam arti ini kita belajar, kita bisa gagal atau bisa dapat nilai jelek. Makanya kita bisa jatuh bangun. Nah, kelihatannya Stephen Erastus itu memahami pengertiannya seperti ini. Bahwa Yesus belajar menjadi taat, itu dia belajar melakukan ketaatan, makanya bisa ada kemungkinan dapat nilai jelek. Tapi kalau ini, maka itu jadi bermasalah dengan seperti saya tunjukkan sebelumnya. Nah, kalau begitu apa artinya Yesus belajar menjadi taat? John Owen mengatakan bahwa belajar menjadi taat ini artinya mendapatkan pengalaman taat. Karena begini Pak, ini kan berkaitan dengan kemanusiaan Yesus kan. Ya. Yesus itu Allah sebelum datang jadi manusia. Ya. Sebelum dia datang sebagai manusia, pernahkah Yesus taat? Taat sama siapa? Dia pribadi tertinggi loh. Terus dia yang memberikan hukum, lalu dia taat pada siapa? Dengan kata lain, sepanjang Yesus masih di surga, belum datang ke dunia, dia belum mempunyai pengalaman ketaatan. Tapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia menundukkan dirinya di bawah Bapa, mengikuti kehendak Bapa, taat kepada Bapa, maka disitulah, waktu jadi manusia itulah, dia mendapatkan pengalaman ketaatan. Baik taat kepada Allah Bapa maupun taat kepada orang tuanya secara jasmani. Nah, makanya dia apalagi menurut Filipi pasal 2 itu dia kan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, coba sebelum dia jadi manusia apakah dia bisa mendapatkan pengalaman ketaatan semacam ini? Tidak bisa. Karena dia adalah pembuat hukumnya, dia ada di atas hukum. Tetapi dia takluk kepada hukum Taurat dalam bagian kitab suci yang lain. Itu artinya bahwa sekarang dia
mentaati apa yang dia tetapkan sendiri. Maka pada waktu jadi manusia itulah dia memperoleh pengalaman ketaatan, dan ketaatan yang dimaksudkan itu adalah menderita di dalam penebusan orang berdosa. Dengan demikian maka Yesus belajar menjadi taat. Itu sama sekali tidak berarti bahwa dia mungkin pernah dapat nilai jelek dalam urusan ketaatan. Ketaatannya sempurna, sampai saking sempurnanya Allah Bapa sendiri itu menyatakan waktu Yesus dibaptis itu ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku yang berkenan. Ya. Berkenan. Kalau ada saja yang tidak bagus atau ketidaktaatan yang cacat pada Yesus, Allah Bapa tidak akan berkenan kepadanya. Tapi bahwa Allah Bapa berkenan kepadanya menunjukkan ketaatannya mutlak dan sempurna. Dalam urusan ketaatan tidak pernah ada nilai jelek di dalamnya. Belajar menjadi taat artinya mempunyai pengalaman ketaatan. Gitu loh menafsirkan Alkitabnya. Wow, terima kasih sekali Pak Esra. Ini penjelasannya sangat mencerahkan, dan saya percaya sahabat Ngobras juga dicerahkan sekali dari khotbah yang tafsirnya penuh dengan kengacauan ke sana kemari. Tapi sekarang saya akan masuk pada satu topik terakhir Pak, dari khotbahnya Stephen Erastus ini, di mana dia juga mengatakan bahwa orang tidak saleh bisa diselamatkan dan juga tidak akan dibangkitkan. Orang tidak saleh bisa diselamatkan dan juga tidak akan dibangkitkan. Supaya nggak bingung, kita tonton videonya, sahabat Ngobras. Orang kalau tidak saleh tidak mungkin Bahwa diselamatkan. orang kalau tidak saleh tidak bisa diselamatkan. Orang tidak saleh bisa diselamatkan dan juga tidak akan dibangkitkan. Bukan, kalau orang tidak saleh tidak bisa diselamatkan. Dia tidak bisa diselamatkan dan juga tidak akan dibangkitkan. Itu coba kita dengar aja nih Pak, statementnya. Karena kesalehannya ia didengarkan, artinya apa? Karena salehnya ia diselamatkan dari. Karena dia saleh dia dibangkitkan. Oke, itu Tuhan Yesus. Oke, let's talk about us now. Kita bahas tentang kita sekarang. Sama-sama bisa mati. Tuhan mati, kita pun bisa mati. Sama-sama bisa berdarah. Tuhan nulis salib berdarah, keringat berdarah, kita pun bisa berdarah. Oke. Masalahnya adalah, apakah kita sama-sama dibangkitkan? Masalahnya adalah, akan kalian dibangkitkan lagi. Dibangkitkan untuk yang dari kematian kalian. Kita semua bisa mati. Masalahnya, Tuhan dibangkitkan. Kita dibangkitkan dan kalian baru baru. That's the question, guys. Karena kita pun tanpa kesalehan, kita pun nggak bisa diselamatkan dari maut. Sama. Oke, ulang ya. Ini penting. Dari maut, sama. That's the question, guys. Karena kita pun tanpa kesalehan, kita pun nggak bisa diselamatkan dari maut. Kita tanpa kesalehan tidak bisa diselamatkan dari maut. Nah, itu. Apa pandangan itu? Gimana menurut Pak Isra? Sabar, kita lanjut dulu ya. Kalau Tuhan bandel, nggak saleh, nggak kudus, dia nggak bisa diselamatkan dari maut. So, sama seperti kalian juga. Kalau kalian nggak saleh, kita bisa diselamatkan dari, nggak bisa. Padahal bisa sama-sama mati. Jadi kalau nggak saleh, pandangan dia kan kalau nggak saleh nggak akan diselamatkan, gitu kan? Ya, juga nggak saleh nggak bisa dibangkitkan itu. Dibangkitkan juga, ya. Ya, coba ya kita lihat lagi ya, satu lagi ya. Yang hari ini udah ngoceh-ngoceh di sini, guys. Kalau saya masih nggak berubah, betapa sombongnya. Ketika tunggu waktunya, kamu nggak bangkit lagi. Akhirnya kamu binasa aja. Ini ketika kamu sudah mati, dan kamu nanya, Tuhan, kapan dibangkitkan lagi? Kok mati, kok nanya, kapan dibangkitkan lagi? Lah kok mati tidak dibangkitkan, kok bisa nanya? Kalau sudah mati ya nggak dibangkitkan, ya nggak bisa nanya. Tapi lanjut aja dulu lah. Dari kebangkitan lagi. Udah khotbah loh.
Kalau kau mati hari ini kau, I don't know, kau dibangkitkan enggak? Karena itu kau berjuang benar. Nah kalau kalian hari ini ketemu Tuhan, dibangkitkan. I don't care kok, yang udah masih ada lagi. Ya, Jadi, ini aja kita nonton stand up komedi, tapi karena pembahasannya doktrinal kristologi dasar sekali, jadi kayak di tepi jurang ini, Pak. Udah, langsung silahkan pembahasannya, Pak Ezra. ya, yang begini nih bukan hanya salah, Pak, tapi sesat. Sesat. Ya, karena tidak ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan sebagai akibat hidup saleh. Yes. Itu namanya mengajarkan keselamatan karena berbuat baik. Dan ini bertentangan dengan berita Alkitab bahwa manusia diselamatkan bukan melalui perbuatan baiknya atau kesalehannya, melainkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan ada banyak ayat yang mengatakan begitu. Walaupun saya sudah sering-sering ngomong, tapi tetap ini hal yang penting dan seringkali orang tidak paham. Jadi kita melihat lagi ayat ini bahwa oleh kasih karunia ya telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Pembenaran ini termasuk diselamatkan juga ya. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau kita harus saleh baru diselamatkan, ya itu bukan cuma-cuma lagi, itu jasa kita. Makanya kokoh harus berjuang. Kan begitu kan? Ini cuma-cuma itu. Karena penebusan dalam Kristus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, berdasarkan hidup saleh. Ya. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat kan jadi saleh itu. Ya, tapi tidak. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu ada Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Kita nggak layak terima, tapi dikasih. Itu namanya kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Bukan usahamu sampai kamu jadi saleh. Tidak. Ya, tadi Koko berusaha, tapi ini bilang ini bukan hasil usahamu. Ya. Tapi pemberian Allah ini bukan hasil pekerjaan. Kesalehan itu adalah hasil pekerjaan. Tapi ini bukan hasil pekerjaan. Jadi adalah omong kosong yang sesat untuk mengajarkan kalau nggak saleh, nggak akan selamat. Kalau harus saleh, baru selamat. Pertanyaannya, harus sesaleh apa? Baru selamat. Ya. Ya. Dan ingat, bahwa kitab suci mengatakan kesalehan kita tuh begini loh. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dan kain kotor di sini bukan kain lap, bukan kain pel di rumah. Ini kain pembalut wanita waktu datang bulan pada zaman dulu. Itu yang dimaksudkan dengan kain kotor di sini. Ya. Jadi kesalehan kita tuh seperti kain pembalut wanita. Lalu kita pikir kita mau diselamatkan dengan kain pembalut model seperti ini. Ya, nggak ada orang bisa usaha untuk saleh lalu bisa selamat. Makanya dibilang lagu ya Rock of Ages clap for me itu ya. Padamu batu zaman. Itu ayat yang kedua bilang rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah ratapku dan tangisan. Tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri, hati baru dan bersih, ratap dan tangisan. Semua usaha kita tidak bisa selamat. Ini berita Injil yang sudah banyak hilang dari gereja, tapi bahkan menyimpang dari gereja. Seperti buktinya adalah khotbah model begini di gereja. Ini khotbah yang menyimpang dari Injil. Makanya yang ini bukan cuma salah, tapi sesat itu. Sesat, Pak ya, pokoknya ya. Ya. Tapi kan kita memang orang Kristen memang harus hidup saleh, Pak. Harus. Tapi hidup salehnya bukan sebagai syarat untuk diselamatkan, tapi akibat, buah dari keselamatan. Jangan dibalik. Jangan bukan saya saleh baru saya selamat. Saya ini orang berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan saya diselamatkan. Tapi setelah saya selamat, untuk memuliakan Tuhan, maka saya harus berusaha hidup saleh. Gitu. Waktu
saudara percaya Yesus, saudara orang berdosa, nggak ada kesalehan sama sekali, kain kotor itu. Tapi karena anugerah Tuhan kasih keselamatan lewat Yesus Kristus. Waktu saudara buka hati terima Yesus, maka Roh Kudus juga diberikan dalam hati saudara. Namanya Roh Kudus, dia pasti mengerjakan pengudusan, sanctification. Nah, karena ada pekerjaan Roh Kudus itulah, sanctification itulah, lalu akhirnya melahirkan buah roh dalam hidup kita. Lalu akhirnya hidup kita mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ada perubahan dari hari ke hari. Maka makin hari kita makin baik. Makin hari kita makin saleh. Nah, maka kesalehan itu ada di belakang. Bukan, jangan taruh di depan. Nah, mengatakan bahwa kalau nggak saleh nggak diselamatkan, itu namanya menempatkan kesalehan sebagai syarat. Padahal kita melihat kesalehan itu sebagai buah atau sebagai akibat dari keselamatan. Jadi intinya fix bahwa konteks yang diajarkan oleh Stephen Erastus ini adalah ajaran yang sesat, gitu Pak? Yes. Oke. Dengan pernyataan dia bahwa kalau orang tidak hidup saleh, tidak akan dibangkitkan, itu juga. Nah, saya nggak tahu jelas apa yang dia maksudkan dengan kebangkitan dalam kata-kata dia. Karena dia menyebutkan tidak dibangkitkan pada langit dan bumi baru. Nah, itu pun masih rumit karena ada konsep yang berbeda tentang langit dan bumi baru di kalangan teologi Kristen. Nah, Itu kalau masih gitu perbedaan. boleh coba sedikit aja Pak, Bapak gambarkan saja konsep langit baru dan bumi yang baru yang Bapak pahami, dan apakah itu sejalan dengan konsep Stephen Erastus tentang kebangkitan di langit baru dan bumi yang baru itu sebagai akibat dari kesalehan. Atau dengan kata lain, kalau tidak hidup saleh, maka tidak akan dibangkitkan. Nah, kira-kira gimana Pak? Dunia yang kita diami sekarang ini adalah di langit dan bumi yang pernah Tuhan ciptakan kan. Ya. Tapi lalu dosa terjadi. Nah, dosa terjadi ini maka pada waktu Tuhan juga menghukum atau mengutuk, terkutuklah tanah. Jadi kita bisa lihat bahwa bumi ini juga dikutuk itu. Tapi akan ada pemulihan. Ya, ada pemulihan sehingga Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru. Pertanyaannya kita sekarang ini adalah, pernah ada orang tanya saya, Pak, kita ini nanti pada kekekalan tinggal di surga atau tinggal di langit dan bumi yang baru? Ya. Nah, sebenarnya itu tidak terlalu soal karena sebenarnya langit dan bumi yang baru itu adalah surga. Kenapa bisa begitu? Sekarang gini loh. Pada waktu Pak Yosua meninggal hari ini, Pak Yosua akan pergi ke surga. Belum ke langit bumi baru, karena langit bumi baru kan belum ada. Jadi Bapak ke surga. Tapi nanti pada akhir zaman nanti Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu surga turun ke bumi. Surga menyatu dengan bumi. Maka waktu surga menyatu dengan bumi itulah kita akan tinggal selama-lamanya. Maka di satu sisi kalau surga menyatu dengan bumi, turun ke bumi, ya langit dan bumi baru itu surga. Nah, kalau saudara mau mendengar ini lebih dalam dan juga penjelasan detailnya, lalu ada dasar-dasar Alkitabnya, saya pernah bahas secara khusus ini dalam seri Second Coming of Christ. Saudara bisa cari di YouTube saja, itu episode-episode terakhir. Kira-kira episode 20-an ke atas, saya bahas soal langit dan bumi baru. Tapi ringkasnya seperti itu. Sehingga kalau langit dan bumi baru itu adalah surga, maka kebangkitan, kalau dikatakan kalau nggak saleh, nggak bangkit di langit bumi yang baru, lah ngapain lagi kita butuh kebangkitan, kan nggak mati di sana. Ya, nggak mati, maka nggak membutuhkan kebangkitan. Ya, tapi dengan konsep seperti ini, maka sebenarnya kita hanya Alkitab bicara kebangkitan itu satu, walaupun ada perbedaan seperti saya bilang ya, perbedaan pandangan eskatologi. Tapi saya percaya kebangkitan itu tunggal. Dan satu kebangkitan itu terjadi di akhir zaman pada waktu Yesus datang. Nah, bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang terjadi di akhir zaman. Kita lihat ayat ini ya. Yohanes 6.
39. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Lalu ayat 40 sudah lihat bagian akhir, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu ayat 44, ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi kebangkitan itu satu peristiwa tunggal yang akan terjadi di akhir zaman. Gitu, Pak. Ya, oke. Yang jadi persoalan ini kan apakah orang saleh yang akan dibangkitkan dan orang yang tidak saleh atau orang fasik tidak dibangkitkan seperti kata si Stephen Erastus ini, Pak? No. Dia kan ngomong-ngomong saja nggak pakai ayat itu ya. Ayat pun ditafsirkan secara salah. Apakah hanya orang saleh yang dibangkitkan atau orang percaya yang dibangkitkan? Sekarang kita lihat ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun di surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kelihatannya ya, orang yang bangkit ini adalah yang mati dalam Kristus kan? Terus Lukas pasal 14. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, lihat ayat ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa tadi ada mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kalau mereka yang tidak mati dalam Kristus, lalu ini hari kebangkitan orang-orang benar. Bagaimana dengan orang tidak benar? Kelihatannya dua ayat ini mengajarkan bahwa yang bangkit itu hanya orang benar, atau orang percaya, atau orang saleh. Tapi kalau kita memeriksa bagian kitab suci lain, maka kitab suci lain mengatakan bahwa semua manusia dibangkitkan, entah dia orang percaya atau bukan, orang saleh atau orang fasik, semua akan dibangkitkan. Itu, Pak. Nah, dasar Alkitabnya, Pak? Ini namanya ngobrol ya. Iya, harus ngobrol Alkitab, jadi harus. Ya, ini penting karena saudara harus selalu berusaha menemukan dasar Alkitab dari apapun yang diajarkan. Termasuk saudara dengar khotbah siapapun, harus memeriksa dasar kitab sucinya. Orang nggak pakai dasar kitab suci pun bisa salah tafsir, apalagi nggak pakai itu. Ya. Sekarang lihat ayat ini. Aku menaruh, ini kata-kata Paulus ya, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang tidak benar. Ya kan? Orang saleh tidak saleh, orang saleh, orang fasik bangkit semua. Daniel 12. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, maksudnya mati, akan bangun, bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup kekal. Nah, ini orang benar, orang percaya. Sebagian mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Ini adalah orang-orang fasik. Berarti baik orang benar maupun orang fasik, orang saleh atau tidak saleh, ya, semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Orang yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya. Jadi tidak ada yang tidak bangkit. Yang tidak bangkit itu ya anjing, babi, kucing, kecoa, itu memang tidak bangkit karena bukan makhluk kekal. Tapi yang namanya manusia, makhluk kekal sudah mati, akan dibangkitkan semuanya. Jadi ada omong kosong kalau mengatakan hanya orang saleh bangkit, kalau kamu nggak saleh nggak bangkit. Kamu akan bangkit, tapi bangkit untuk dihukum. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Wow, ini luar biasa sekali, Pak. Sampai nggak berasa persis 1,5 jam kita kupas tuntas sampai jelas semua pengajaran yang bablas tadi, saudara. Kiranya sahabat Ngobras Anda diberkati dengan perbincangan kita, ngobrol kita. Meskipun kita santai, kita membahas, tetapi dasar Alkitabnya kuat dan juga membentengi, memagari kita supaya kita tidak mudah terjebak dalam pengajaran yang salah, bahkan sesat gitu. Terima kasih Pak Esra, luar biasa sekali. Nggak berasa 1,5 jam, dan teman-teman juga yang masih mengikuti live masih banyak antusias, dan Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras juga bisa nanti melihat tayangannya di YouTube Esra Soru dan juga Yosuayan di RCC Revival Community Church. Nah, closing statement Pak Esra, pesan-pesan dari Bapak berkaitan dengan sikap kita harus hati-hati dalam mendengarkan khotbah, pengajaran, karena ada banyak pengajaran yang sesat di akhir zaman ini. Silakan Pak Esra. Ya, selalulah selektif di dalam mendengar khotbah. Jangan
mentah-mentah semua khotbah. Itulah sebabnya saudara perlu, ya saya selalu mengatakan jangan terlalu cepat amin-amin terhadap pengkhotbah, apalagi yang fasih-fasih ya. Ngomongnya enak, ada amin saudara-saudara, amin. Saudara perlu meneliti. Nah, tetapi penelitian semacam itu tidak mungkin ada kalau saudara tidak punya bekal. Saudara, saya mengatakan, saudara harus tahu uang palsu. Lah, bagaimana tahu uang palsu kalau uang asli saja itu jarang-jarang pegang? Ya. Saya mendengar cerita ada orang di bank yang kerjanya hanya tiap hari hanya pegang uang asli, uang asli. Tiap hari, begitu dia rajin pegang uang asli, begitu sentuh sesuatu, oh ini palsu. Kenapa dia bisa tahu palsu? Karena dia biasa dengan yang asli. Kamu tidak akan ngerti ajaran sesat kalau kamu tidak terbiasa dengan ajaran benar. Ya, karena itu perlu melengkapi diri dengan ajaran yang benar, supaya pada waktu mendengar khotbah, insting saudara, insting teologi saudara langsung antenanya naik. Oh ini, wah ini bermasalah nih, ini bermasalah, ini bermasalah ini. Nah, kalau tidak, saudara akan anggap semua sama. Ya, saudara akan anggap semua sama. Itulah sebabnya saya membentuk Ezra Soru Bible Class, suatu kelas pemahaman teologi untuk orang awam, untuk melengkapi orang awam di dalam dunia berteologi, supaya mantap pengajarannya, doktrinnya juga mantap, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan yang berbagai macam ajaran sesat itu. Ya, dan Pak Yosua ini salah satu orang SBC yang juga akan menjadi staf pengajar SBC ini, ya. Nah, kita punya tujuan yang sama supaya orang-orang awam, biarpun nggak punya gelar teologi, tapi kalau ngomong ilmu teologi juga nggak kaleng-kaleng gitu loh. Nggak kaleng-kaleng. Teologi bagi orang awam. Dan sahabat Ngobras nanti saksikan, sebentar lagi akan kita upload juga setelah tayangan Ngobras ini, mengenai promo wisuda ISBC yang kita lakukan. Jadi paling tidak memberikan sebuah dream buat Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras. Wah, ternyata saya nggak hanya cuman sekedar ikut Bible class doang ya, tapi ternyata Bible class-nya distandarisasi, diakui, bahkan lebih dalam. Cuman bedanya enaknya nih, malah Anda nggak perlu skripsi kan, jadi setara dengan diploma teologi ya, karena sekarang nggak ada diploma teologi aja gitu. Tapi percayalah itu nggak kaleng-kaleng. Nah, satu lagi juga perlu saya umumkan juga bahwa saya, Yosua Yan, dan juga Pendeta Ezra Soru, kita akan ada perjalanan kembali ke Israel, dan ini paket lebih komplit sampai ke Mesir, ke Yordania. Kita akan belajar banyak di sana. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan, dan please check it out, ini tayangan untuk klip Ngobras Goes to Israel. Silahkan. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai, Bible study on the spot, langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang ada tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Ezra Soru dan Bapak Yosua Yan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Mari persiapkan hati dan daftarkan diri Anda segera untuk jadwal perjalanan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Oktober 2023. Silakan mendaftar dan bisa bertanya langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 009854. Pastikan Anda diberkati dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Hafid Shalom Aleluya. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat segera. Hubungi Kairos Tour. Sampai ketemu di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati. Havenus Shalom Aleichem. Jadi ada sedikit perubahan, ada klip yang baru. Tadi tanggalnya masih yang sebelumnya. Tapi kita akan finalisasi mengenai tanggal keberangkatannya. Tapi tetap akan di bulan Oktober itu, sahabat Ngobras. Segera catat tadi nomor teleponnya. Nanti juga kita akan info melalui WhatsApp group dari Bible Study, dari Revival Bible Class, ISBC Bible Class,
supaya Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk diberkati, belajar bersama-sama kebenaran firman langsung on the spot di tempatnya, bisa menghubungi Kairos Tour dengan Ibu Agnes. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih sekali Pak Esra, luar biasa pencerahannya hari ini. Saya percaya sahabat Ngobras diberkati semuanya. Kita akan satukan hati kita berdoa, dan nanti Pak Esra akan menutup dengan doa berkat buat setiap kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana dengan pengajaran-pengajaran di luar sana, khotbah-khotbah yang kami dengar, supaya pengertian kebenaran akan firman Tuhan itu menjadi dasar yang kuat dalam setiap kehidupan kami, sahabat Ngobras dan seluruh keluarga besar kami, sehingga kami tidak menelan mentah-mentah setiap pengajaran, bahkan khotbah yang kami dengar, tapi kami menguji segala sesuatu karena kami terus belajar, kami terus diperlengkapi. Itu sebabnya Tuhan berikan kehausan, kerinduan senantiasa atas setiap kehidupan kami, sehingga kami terus merindukan diperlengkapi, terus belajar, sebab hanya orang yang rendah hati yang tahu kebutuhannya. Sebab itu kami mau rindu terus untuk belajar dan belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pak Esra, yang senantiasa menjadi saluran berkat buat setiap kami. Terus berkati lebih lagi, pakai hidupnya lebih lagi dalam segala apa yang dia kerjakan, pelayanannya, keluarga besarnya. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan melalui setiap kehidupan pelayanannya. Demikian juga pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Saya berdoa buat setiap channel-channel, kanal YouTube, sosial media, semuanya yang kami gunakan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan ditegakkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para sahabat Ngobras dimanapun mereka berada. Kiranya setiap kami terus terkoneksi, networking satu dengan yang lain, supaya kami terus semakin diperlengkapi lebih lagi. Mari sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu, dan Pak Esra akan menaikkan dua berkat buat setiap kita. Ya, bagi semua yang percaya, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat ini. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dalam penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati melalui pembahasan Ngobras, ngobrol Alkitab santai, dengan judul Yesus belum jadi Tuhan. Nah, terus belajar dan nantikan edisi episode Ngobras berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih dalam, namun tetap berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Esra. Salam Ngobras buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.